Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Ayolah simak terus video yang sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas peluang tak terduga jadi uang. 7 tanda keberuntungan. Faktor keberuntungan biasanya mengacu pada peran kebetulan atau kejadian acak dalam menentukan hasil. Ini menunjukkan bahwa keberuntungan dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan dalam berbagai aspek kehidupan seperti karir, hubungan, dan peluang. Konsep keberuntungan telah diperdebatkan dan ditafsirkan secara berbeda di berbagai lintas budaya dan individu. Beberapa orang percaya pada keberadaan keberuntungan sebagai kekuatan atau energi yang dapat mempengaruhi hasil di luar kendali seseorang. Sementara yang lain memandang keberuntungan hanyalah peluang atau kemungkinan suatu kejadian. Dalam situasi tertentu, keberuntungan bisa dilihat sebagai kombinasi antara persiapan dan kesempatan. Misalnya seseorang yang dipersiapkan dengan baik dan diposisikan untuk memanfaatkan peluang, mungkin tampak beruntung saat mencapai kesuksesan. Di sisi lain, kejadian positif atau negatif tak terduga yang terjadi secara acak, seperti memenangkan lotre atau terhindar dari kecelakaan mobil, seringkali dikaitkan dengan keberuntungan. Penting untuk diperhatikan bahwa hanya mengandalkan keberuntungan saja bisa menyesatkan atau tidak realistis. Tetap ada kerja keras di sana, keterampilan dan ketekunan umumnya memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan, meskipun keberuntungan pasti dapat mempercepat pencapaian seseorang. Pada akhirnya, peran keberuntungan dalam situasi tertentu bersifat subjektif dan bervariasi dari orang ke orang. Beberapa orang mungkin mengaitkan kesuksesan atau kegagalan mereka terutama dengan keberuntungan, sementara yang lain menekankan upaya dan tekad pribadi. Sejauh mana keberuntungan mempengaruhi hasil adalah masalah persepsi dan kepercayaan individu. Ada beberapa alasan mengapa keberuntungan sering dianggap penting, karena keberuntungan dapat membawa peluang tak terduga ke dalam hidup kita. Terkadang berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat atau bertemu dengan orang-orang yang tepat secara kebetulan dapat membuka pintu yang seharusnya tertutup. Peluang ini dapat mengarah pada pengalaman, hubungan, dan kesuksesan baru. Kemudian, keberuntungan sering berperan dalam usaha kreatif. Banyak penemuan ilmiah dan kreasi artistik merupakan hasil dari penemuan yang tidak disengaja atau hubungan yang tidak terduga atau kebetulan. Yaitu terjadi peristiwa keberuntungan secara kebetulan dapat memicu ide-ide baru dan menginspirasi suatu inovasi. Manfaat psikologis. Percaya pada keberuntungan dapat memiliki manfaat psikologis. Ini dapat memberi rasa harapan, optimisme, dan motivasi. Keyakinan bahwa keberuntungan dapat mengubah atau memperbaiki keadaan kita dapat membuat kita tetap tangguh selama masa-masa sulit dan mendorong kita untuk mengejar peluang baru. Richard Wiseman adalah seorang psikolog dan penulis Inggris yang dikenal karena penelitiannya tentang keberuntungan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Dia melakukan banyak penelitian dan eksperimen untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada keberuntungan dan bagaimana individu dapat meningkatkan keberuntungan mereka. Karya Wiseman menantang anggapan bahwa keberuntungan adalah murni masalah kebetulan dan menunjukkan bahwa perilaku dan pola pikir tertentu dapat mempengaruhi keberuntungan. Dalam bukunya, Faktor Keberuntungan, mengubah keberuntungan Anda, mengubah hidup Anda. Wiseman mengeksplorasi konsep keberuntungan dan menyajikan temuannya berdasarkan penelitian bertahun-tahun. Dia mengidentifikasi 4 prinsip utama yang membedakan orang beruntung dan yang tidak beruntung. Pertama, memaksimalkan peluang. Orang yang beruntung cenderung menciptakan, memperhatikan, dan bertindak berdasarkan peluang yang datang kepada mereka. Memiliki pikiran terbuka dan lebih berani mengambil resiko. 2. Mendengarkan intuisi. Individu yang beruntung memperhatikan firasat mereka dan mengandalkan intuisi mereka saat membuat keputusan. Mereka mempercayai insting mereka dan tidak takut untuk mengikutinya.
3. Mengharapkan keberuntungan. Orang yang beruntung memiliki harapan positif yang dapat mengarah pada ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Dengan percaya pada keberuntungan, mereka sering menarik hasil positif. 4. Mengubah nasib buruk menjadi kebaikan. Individu yang beruntung, tangguh, dan mampu bangkit kembali dari kemunduran. Mereka selalu mencari peluang dalam situasi sulit dan melihatnya sebagai sesuatu yang bisa mendorong mereka untuk berkembang. Karya Wiseman menunjukkan bahwa keberuntungan tidak semata-mata ditentukan oleh keadaan eksternal, tapi juga dipengaruhi oleh pola pikir, perilaku, dan tindakan yang kita ambil. Dengan mengadopsi kebiasaan dan sikap orang-orang yang beruntung, individu dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk mengalami nasib baik. Perlu dicatat bahwa keberuntungan adalah konsep yang kompleks dan beragam, dan penelitian Wiseman menunjukkan wawasan tentang aspek psikologis keberuntungan daripada menjamin hasil tertentu. Kemudian, keberuntungan sering dilihat sebagai konsep yang subjektif dan tidak berwujud, dan orang menafsirkannya dengan berbagai cara. Meskipun tidak ada tanda-tanda keberuntungan yang pasti, beberapa orang percaya bahwa mereka dapat mengenali tanda atau pengalaman tertentu yang mungkin terkait dengan keberuntungan. Berikut adalah tanda yang sering disebutkan yang dihubungkan orang dengan keberuntungan. 1. Peluang tak terduga. Menemukan peluang tak terduga atau berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat sering dianggap sebagai tanda keberuntungan. Itu bisa berupa kesepakatan bisnis yang menguntungkan, bertemu orang-orang berpengaruh, atau menerima kabar baik yang tidak terduga. Peluang tak terduga jadi uang. 2. Kebetulan-kebetulan. Mengalami kebetulan membawa hasil positif atau manfaat tak terduga dapat dilihat sebagai tanda keberuntungan. Ini bisa berupa pertemuan kebetulan, menerima bantuan tepat waktu, atau menemukan informasi yang ternyata berguna. 3. Sesuatu berjalan mudah. Ketika segala sesuatu tampak berjalan dengan mudah dan hasil yang menguntungkan terjadi, orang mungkin menganggapnya sebagai keberuntungan. Ini bisa berupa memenangkan kompetisi, mencapai tujuan yang telah lama diinginkan, atau mengalami serangkaian peristiwa positif. 4. Merasa intuitif atau terbimbing. Beberapa individu menghubungkan perasaan intuisi, bimbingan batin, atau insting dengan keberuntungan. Mereka mungkin percaya bahwa mengikuti naluri membawa mereka ke hasil yang menguntungkan, atau membantu mereka membuat keputusan yang tepat. 5. Menemukan benda keberuntungan. Menemukan atau memiliki benda yang dianggap beruntung dalam budaya atau kepercayaan tertentu dapat dilihat sebagai tanda keberuntungan. Contohnya termasuk menemukan uang di tempat tak terduga atau simbol yang berhubungan dengan keberuntungan. 6. Mengatasi rintangan dengan mudah. Ketika dihadapkan dengan tantangan atau rintangan, jika seseorang dapat mengatasinya dengan relatif mudah atau menemukan solusi yang tak terduga, hal itu dapat dianggap sebagai keberuntungan. Pola pikir dan rasa syukur. Beberapa orang percaya bahwa mempertahankan pola pikir dan mempraktikkan rasa syukur akan menarik keberuntungan. Menumbuhkan pandangan optimis dan mensyukuri apa yang dimiliki dapat menciptakan rasa keberuntungan dan kelimpahan. Ingatlah bahwa keberuntungan itu subjektif dan orang yang berbeda dapat menafsirkan tanda-tanda ini dengan cara yang berbeda. Pada akhirnya, apakah sesuatu dianggap beruntung atau tidak seringkali merupakan masalah kepercayaan dan perspektif pribadi. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-289 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.